Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 120, Kenshin yang berjalan. Tiba-tiba saja, ia dihentikan oleh seorang wanita, yang bertanya ke dirinya. Mas maaf ya, saya mau tanya sebentar. Kenshin berhenti, lalu ia melihat ke orang yang bertanya itu. Ternyata, dia seorang wanita. Rupanya, Kenshin tak menyadari, saat melewati jalan itu, ia tak melihat ke depan, karena fokusnya hanya ke arah bawah saja. Jadinya, Kenshin pun agak terkejut dibuatnya. Apalagi, cewek ini, sebelumnya, belum pernah dilihatnya di perusahaan ini. Kemudian, wanita itu berkata, dengan nada menggoda, Mas ini aku tanya ya, mau tanya aja, sampai diulang 2 kali. Kenshin masih menunggunya, bersiap mendengarkan apa yang mau ditanyakan. Lalu, tiba-tiba, bukan wanita yang pertama yang mengajukan pertanyaan itu, namun malah temannya yang bicara, hingga membuat Kenshin agak menjadi bingung. Karena cewek itu berkata, Mas kenalan boleh ya, sambil tangannya mengajukan diri ke Kenshin. Lalu, ia pun bilang, nama saya Shirley. Mendapat hal seperti itu, tentu saja Kenshin tak siap, hingga dirinya terdiam sejenak, hanya melihat saja uluran tangan cewek itu. Kenshin tak membalas dengan sigap, sampai beberapa detik lamanya. Lalu, wanita yang ingin berkenalan itu, dengan memakai nama samaran, menjadi agak marah, karena merasa diabaikan. Hingga dirinya mengulang lagi, Mas ini mau gak ya kenalan sama saya? Kenshin segera menjawabnya. Maaf ya Mbak, nama saya Kenshin. Oh jadi Kenshin namanya. Wanita pertama itu, yang menyahutnya. Kok masnya ini, cakep ya. Kerjanya cleaning service pula. Aduh jadi demen nih ngeliatnya. Masnya ini, masih mau kerja keras. Gak kayak cowok sekarang, yang maunya kerja kantoran. Oh iya, by the way, masnya, udah punya cewek belum nih? Tak ada angin, tak ada hujan. Kenshin langsung ditanya tentang privasinya, padahal mereka ini baru ditemui. Lalu, bisik hati salah satu wanita itu bicara pada dirinya sendiri, halah sama cleaning service aja, pakai malu-malu segala, langsung saja ke poinnya, biar kagak ribet ngeluarin waktu. Rupanya, mereka berani seperti itu karena menganggap Kenshin yang kerjanya biasa saja, jadinya tak perlu ada rasa hormat, apalagi merasa segan. Kemudian, di tengah itu Kenshin menjawab, terima kasih atas pertanyaannya, saya belum punya yang Mbak maksud itu. Mendapat jawaban seperti itu, Shirley, nama samaran wanita tersebut, membalasnya. Kalau sama saya, gimana ya Mas ini? Mau kagak ya jadi cowok gua ini? Hei, sambil bicara, sambil tertawa, sambil melihat temannya, dengan nada bercanda, tanpa rasa malu dan sungkan, seolah ini hanya mainan. Kenshin yang melihatnya, merasa ada yang aneh dengan dua wanita itu. Namun, ia menyimpannya, hanya diam saja, sampai Shirley itu bertanya lagi. Tunggu, kok sepertinya saya pernah melihat Mas cleaning service ini. Pernah berkunjung ke rumah sakit ya? Kalau tidak salah, namanya di Mitra Harapan. Kenshin jadi tersentak, karena yang disebut itu hampir benar. Lalu wanita itu melanjutkan, oh iya saya ingat beneran. Masnya saat itu lagi nungguin seorang wanita. Namanya Sirena Larazati. Apa benar ya itu? Terus apa dulu masnya ini ikut kerja juga di perusahaannya Mbak Rena? Kok sekarang pindah di sini? Lalu, ia melanjutkan lagi. Oh iya lupa aku, kalau perusahaannya Mbak Rena, waktu itu kebakarannya. Semua karyawan pun di PHK, mungkin termasuk masnya, makanya, pindah kerja di tempat ini.
Di saat bersamaan, waktu Kenshin mendengarkan, lewatlah beberapa orang, pegawai kantor yang ada di sini. Ketika melewati tempat itu, terlihat mereka tersenyum, dengan santun. Sambil sedikit menganggukkan kepalanya, memberi tanda, mirip orang yang sedang hormat. Namun anehnya, hal itu ditujukan pada seorang cleaning service. Dua wanita itu pun, yang ada di depan Kenshin, melihat, memperhatikan. Kenshin pun, juga sama, tersenyum, membalas sapaan mereka itu. Sambil, ia mengambil sesuatu, sampah kertas kecil, yang ada di lantai, untuk dimasukkan ke kantong plastiknya. Kedua wanita itu memperhatikan, namun mereka belum merasa ada yang aneh di balik itu semua. Hingga salah satunya mengulang tanya lagi, "Gimana Mas, kenal ya sama Mbak Rena?" Kenshin yang menyadari jika hal tersebut telah diketahui. Ia pun langsung bilang, "Oh, saya juga ingat. Ternyata Mbak ini waktu itu sama juga ada di ruang kamar itu. Ternyata Mbak ini temannya si Rena ya." Karena Kenshin tak menyebut Rena dengan panggilan terhormat seperti Nona ataupun lainnya, jadinya hal itu jelas makin membuat curiga jika Kenshin ini bukan sekedar bawahannya si Rena, melainkan ada hubungan yang lebih. Lalu Shirley bertanya, "Oh gitu ya Mas, sepertinya Mas ini kenal dekat ya dengan si Rena temanku itu." Di tengah mendapat tanya tersebut, tiba-tiba Kenshin melihat dari jauh, seorang wanita telah lewat, sambil melihat ke dirinya, yang tengah bicara, dengan dua orang wanita. Rupanya itu, Kaori, yang bersama temannya, baru saja, memperhatikan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori.